Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Reddy Astra. Sobat, di hadapan saya ini ada 4 alat tester nih sobat ya. Ini namanya alat tester sederhana ini sobat, ini bikinan saya sendiri ini. Ini ada di konten sobat. Kemudian ini ada avometer atau multi tester atau multimeter ini sobat ya. Ini udah mati nih sobat, udah rusak ini. Ini mereknya Homura DT9205A. Ini udah rusak sobat, sudah rusak, sehingga saya beli lagi 2 ini sobat. 2 alat tester digital sobat. Ini yang rusak kita pinggirkan dulu. Kemudian ini saya beli sama sobat ya, sama ini. Cuman mereknya aja beda. Tapi kalau nama-nama ininya, selektornya ini sama kayaknya sih. Ini Attack sobat, Attack digital multimeter sobat. Ini saya beli dengan harga 75.000 kurang lebih. Kemudian ini ada, saya beli mereknya ini Joyi sobat ya. Joyi. Ini lebih lengkap, lebih simpel sebetulnya sobat ini. Tuh. Nanti kita unboxing yang sobat ya, kita unboxing. Ini harganya 175 sobat. Coba ini kita pinggirkan dulu. Kita unboxing yang ini sobat. Ya, ini ada avometernya, kemudian ini ada buku manual. Tuh, pakai bahasa Inggris sobat ya. Pakai bahasa Inggris nih. Pakai bahasa Inggris sobat, kita orang ngerti nih sobat nih. Kemudian ini ada propnya, hitam dan merah. Ada baterai sobat, 9 volt. Ini 9 volt. Ya. Ya, ini kita masukkan aja manual booknya. Ya, kita unboxing sobat ya. Kemudian kita pasang baterainya sobat. Ini baterainya di sini sobat nih. Ini rada susah dari sini ya. Kita buka baut ini sobat nih. Ada baut satu kecil ini kita lepaskan. Kemudian ini kita buka begini sobat tuh. Ya, kiri kanan. Ini yang ini sebelah bawah ya, untuk pegangan nih sobat, pegangan begini. Ya tuh. Ya. Dan baterainya ini kita masukkan ke sini. Ya, kita tekan saja. Oke, sip tuh. Kemudian ini kita masukkan lagi ke sini. Ya, begitu sobat tuh. Ini kabelnya kita pinggirin sobat supaya tidak tergencet ya. Kita pinggirin ke sebelah kanan sobat ya, ke sebelah kanan sini. Nih. Kemudian langsung kita tutup. Ya. Ya, yang bawah masuk, atas juga masuk. Tuh. Ya, ini bautnya nih. Ya, kemudian kita tutup. Kalau mengeluarkan atau memasukkan baterai dari sini agak sulit sobat nih, repot nih ya, presisi nih. Untuk itu kita buka bautnya aja ya, kemudian kita lepaskan ini covernya ya. Ya, ini yang ada gerigi-gerigi ini sebelah bawah sobat. Tuh. Oke, tuh jadi tuh. Kita masukkan propnya. Yang merah sebelah kanan sobat. Ya, yang merah ini sebelah kanan, yang hitam ini adalah kom ya. Tetap yang hitam ini adalah kom. Tuh ya. Ini kalau sama yang lama sama sobat nih kayaknya nih. Tuh. Karena emang sengaja saya pilih yang ini, yang pilihan ini, selektor ini sama sobat ya tulisannya tuh. Jadi saya nggak terlalu bingung lagi lah. Sama sobat tuh. Coba kita nyalakan. Ya, ini 1,5 volt ini untuk ngecek baterai ya, baterai yang 1,5 volt. Kemudian ini ada tanda dioda dan buzzer ini. Coba kita berdirikan. Ya, ada buzzernya sobat. Kemudian 200 ohm ini. Ya,
Apabila sobat mengukur lebih dari 200 ohm, dinaikkan ke 2000 ohm ya, atau 2K. Jadi kalau K itu nolnya 3 sobat. Jadi ini 2000 ohm. Kemudian 20.000 ohm, kemudian 200.000 ohm. Kemudian ini 2M ini 2 mega ohm gitu ya. Dan biasanya kalau kita di kipas angin sobat, di dinamo ini nih, kita taruh di 2K ya, atau 2000 ohm. Tuh. Seperti biasa apabila menggunakan ampermeter digital yang DT9205 ini kita shotkan dulu ya, sekitar 15 detik begitu sobat, supaya angkanya bisa bermain dulu ya. Ya, kemudian kita lihat yang ini sobat, ini ada Joyi saya sobat ya, saya pesan Joyi. Ya, ini ada ya tuh. Ya, ini ada manual booknya ya, buku manual ya, pakai bahasa Inggris juga sobat nih, pakai bahasa Inggris ya. Nanti sobat pelajari lah ya sobat ya, pelajari kalau ada waktu, dipelajari begitu. Saya juga sama sobat, saya belum hatam ya menggunakan ampermeter secara keseluruhan sobat, secara keseluruhan. Karena saya menggunakan ampermeter digital ini hanya untuk ya, pertama mengukur resistensi ya daripada lilitan ini dinamo ini, supaya kita bisa melihat skala ataupun angka ya, angka perbandingan daripada tiap-tiap lilitan begitu ya. Karena kalau pakai yang pakai ini sobat, tentu tidak bisa sobat, nggak keluar angkanya ya, karena ini hanya khusus untuk mengukur jalur yang tersambung atau terputus ya, pakai ini nih. Ini adalah mereknya Joyi sobat tuh ya, Joyi JT102A ya. Oh, ini ada probe untuk mengukur derajat sobat ya, tingkat kepanasan ini ya. Ini ada probe, kemudian baterainya di sini sobat. Ini ada baut, kita lepaskan ini. Ya, ini bisa kita tarik sobat ya nih. Jadi sobat jangan bingung kalau ini lepas, emang ini modelnya begini sobat. Ya, ini ada yang begini nih. Ini atasnya dia masuk ke bawah sini sobat nih. Tuh begitu ya. Ya, baterainya ini baterai yang lebih murah lah sobat ya, kalau mau pakai yang alkalin begitu ya. Alkalin yang model begini sobat nih, ini lebih kuat ini. Ya tuh. Kita beli yang alkalin sobat ya. Untuk ini juga sama ini pakai yang alkalinnya sobat. Ini lebih tahan ya. Ya, ini yang bawaan daripada ini, kita ganti aja dengan alkalin sobat tuh. Ya, jangan lupa yang ada pernya ini. Ini per ini sebelah yang datar sobat ya nih. Per yang datar, kemudian yang ada palanya ini sobat. Ini yang plus. Ini sebelah sini sobat. Begini. Tuh. Yang kita tutup. Kita masukkan ke ujung sini nih. Tuh. Dan ini kita angkat begitu tuh. Ini kita baut. Oke. Tuh, ini kita taruh. Ya. Kemudian ini probe-nya sobat ini kita lepaskan aja nih. Tuh. Ini penutup ya. Kemudian ujungnya nih begini sobat, ini untuk pengaman aja sobat ya. Ini pengaman, kalau mau dilepaskan ya tinggal dicabut aja sobat, putar cabut begitu tuh, diputar cabut tuh. Yang merah ketemu merah sobat, yang hitam tetap di kom ya, probe hitam di kom. Kayak gitu. Ini sandarannya kita buka begini ya. Ini untuk otomatis begitu sobat ya. Oh, dia kalau di shotkan dia ada buzzernya sobat tuh ya. Di sini ada off, ada auto,
Kemudian ada volt, ini volt sobat ya, AC dan DC sobat ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini ada pilihannya sobat, ini ada selektor ini ya, kita pencet. Nah, dia ada AC itu sobat tuh, ada tulisannya AC, tulisan AC. Kemudian ada hertz ya untuk frekuensi, ada persen, ada DC. Nah, DC AC sobat ya ini. Kemudian sebelahnya ini ada milivolt ya, milivolt ini untuk ukuran yang lebih kecil kali sobat ya. Ada DC, ada AC. Nah, ini untuk derajat sobat nih, derajat Celcius. Ada derajat C ya, Celcius. Ini untuk suhu ya. Dia menggunakan ini sobat. Coba kita coba. Ini. Ya, ini tetap merah di merah sobat. Coba ini kita angkat dulu. Ini merah di merah, hitam di kom. Ya, begitu. Ya, ini suhu di ruangan kita ini ada 32 derajat sobat. Ya. Ya, 32 derajat. Ya, begitu ya, supaya kelihatan sobat. Ini mantulnya ada cahaya. Ya, 34 derajat. Emang lagi suhu panas ini sobat di Bekasi nih. Ya, coba kita ambil korek ini, kita panaskan begini. Ini berapa naik? Ah, naik dia sobat tuh, naik tuh. Ya, naik 90, terus naik, dia naik, kita deketin, naik 100 ya. Ini untuk suhu sobat ya, untuk Celcius. Mungkin nanti ini bisa kita coba di dinamo sobat ya. Apabila dinamo ini ada yang short kan dia panas nih sobat nih. Kernnya panas. Kemudian ini kita tes pakai ini ya, pakai suhu sobat ya, selektor suhu ini. Ya, ini masih panas sobat ya, tuh masih 37 derajat. Oke. Ya, ini Joyi ini sobat ya, Joyi yang JT102 ini sebetulnya canggih sobat nih. Ya. Di angka yang kecil aja dia bisa terdeteksi ini sobat ini. Ya, ini alat tester sederhana sobat. Ini ada di konten saya ini. Ini kalau kita hubungkan dia bunyi gitu ya, tuh karena ada buzzernya sobat nih. Ini saya gunakan hanya untuk mengukur jalur yang putus atau yang tersambung sobat ya, karena kalau pakai digital ini terlalu repot lah begitu. Oke. Sekarang kita ukur dinamo regensi ini sobat. Coba ya. Ya, DT9205 saya taruh di 2K ya sobat ya. Selektor di 2K atau 2000 ohm. Ini ke auto. Ya, ini kita shortkan dulu sobat pakai tangan begini. Pakai tangan dia tidak bergerak angkanya, tidak ada hubungan. Kecuali kalau kita shortkan begini ya. Nah, bagaimana dengan yang Joyi ini sobat, yang JT102A ini? Kita taruh di auto. Ya, atau di ohm ya sobat ya, sama-sama di ohm. Kita taruh di ohm ini sobat nih. Nih ya. Nih tanda ohm dan ada tanda buzzer dioda ini ya, di sini kita taruh. Kita cari selektornya di, nah ini dioda. Ini ada mikro farad, ini ada farad ya untuk kapasitor. Kita tekan lagi ini yang kuning. Ya, di ohm ya. Baik sobat, coba kita bandingkan ya antara DT9205 dengan JT102A mereknya Joyi ya. Kita kemudian nih, karena ini kalau ini dia bergerak sobat ya, tuh tersambung ya dengan tangan ya. Untuk itu kita gunakan sarung tangan sobat. Ini sarung tangan plastik yang untuk bikin kue nih sobat nih. Tuh ya. Tuh, jadi untuk yang Joyi dia tidak bergerak karena ini terlalu peka nih sobat. Coba kita tes ini ketiga alat ini sobat nih. Kita tes ya. Ini pakai alat tester sederhana, dia kalau tersambung dia akan bunyi. Ya, hitam dan abu-abu ini, hitam dan abu-abu. Ya, bunyi sobat tuh. Berarti tersambung sobat ya. Oke, ini kita pinggirin. Sekarang kita pakai yang 9205 alpha atau A ini. Berapa nilainya? 370. Oke, 370 sobat.
Sekarang pakai Joyi. Ya, 373 sobat. Tuh ya, 373 tuh. Ya nggak terlalu jauh lah sobat ya. Kemudian kita ukur ini baterai sobat, ini 9 volt ya. Kita ukur 9 volt berarti ini yang di DC sini ya. Kalau yang 9205 ini di sini sobat. Karena ini 9 volt jadi saya kasih di angka 20 ya. Di angka 20. Kemudian untuk Joyi ini kita kasih di ini sobat. Ini ya. Di sini ya, atau di auto sobat. Kalau sobat takut salah, di auto sobat, kita kasih di auto ya. Kasih di auto. Kita tes. Ini berapa ini? Pakai 9205A. Ya, ini yang positif ke merah ini, negatif ke hitam. Ya 9 volt ya sobat ya. 9 volt. Ya kalau pakai ini nggak bisa sobat, ini nggak bisa untuk mengukur tegangan ya, ini nggak bisa ini. Kemudian pakai Joyi, coba yang auto ya sobat tuh, auto. Nah ini merah positif. Ya 9 sama sobat tuh, DC dia langsung otomatis ya, langsung ke DC 9 volt tuh sama sobat. Kemudian kalau kita menggunakan ini yang volt ini, yang volt ini ya, berapa ya, 9 volt sama sobat tuh ya, beda-beda dikit. Jadi kalau saya sobat di servis ini ya, di servis kipas angin dan mesin cuci dan lain-lain begitu, tidak semua kita gunakan sobat ya. Jadi kalau sobat ingin tahu lebih lengkap tentang ampermeter ini ya, tinggal browsing aja sobat ya. Paling kalau kita pakai ini untuk nilai hambatan gitu sobat ya, untuk kapasitor. Nah ini kapasitor sobat, ini ada kapasitor saya ini. Nah ini 1,5 dan 2,5 nih, apakah masih bagus? Yang 2,5 mikro ini kita taruh di F sobat ya, di F. Karena ini angkanya 2,5 mikro, kita taruh di angka 200 mikro sobat di sini. Ya. Selektor di angka 200 mikro F ya. Farad. Kemudian untuk ini kita taruh di sini sobat, di tanda sini. Tanda ohm ya, di sini ya. Tanda ohm. Kemudian ini selektor kita pencet untuk ke F ya, ini farad ya, di sini ya, begini. Oke sip. Nilainya 2,5 mikro. Apakah ini ada 2,5 mikro? Ini kabelnya boleh bolak-balik sobat, kita tes ya. Nih. Oh sorry sobat, sorry. Ini untuk yang 9205 sobat. Ini prop merahnya, ini prop merah kita pindahkan ke MA sobat, untuk mengukur mikrofarad ya, atau farad ya. Nih, kita pindahkan ke sini. Nah tadi nggak mau ya, kita pindahkan ke kiri yang merah ini, jangan lupa. Kemudian kita ukur ya 2,5 mikrofarad tuh. Bagaimana dengan Joyi? Ya propnya boleh bolak-balik ini ya, propnya boleh bolak-balik ya. Dia lama dulu sebentar, iya, setelah itu dia nongol 2,4 mikro sobat tuh. Ini ya 2,4 mikro, tunggu sebentar, iya keluar dia 2,4 mikro ya, beda dikit sobat. Kemudian untuk kapasitor yang nilainya 1,5 mikrofarad ini kita taruh aja di 2 sobat ya, di 2 ya, karena ini 1,5 nilainya. Kemudian ini karena dia otomatis ya, biarkan saja di sini ya, begitu ya. Ini 9205, apakah 1,5 mikro ini? 1,5 mikrofarad ya, 1,4 sobat, 1,4. Kalau pakai Joyi ya, tunggu sebentar ya, nongol 1,4 sama sobat ya. Kalau Joyi ini bisa juga di auto sobat, kita coba di auto ya, di selektor auto ya, apakah bisa juga 1,4 ya, apakah 1,4? Oh nggak bisa sobat, nggak bisa. Kalau apa ini kapasitor tetap harus di sini sobat, harus di sini ya, harus di tanda ohm ini. Kemudian ini kita pilih, kita tekan yang kuningnya
Kita tekan sampai keluar angka NF ya, nano dan farad ya nih. Tuh. Ya di ujung kanan sini. Baru dia bisa mengecek nilai kapasitor sobat. Kalau di otomatis nggak bisa. Ya, diam sebentar. Oke, tuh 1,4. Oke, sip. Di sini kita kembalikan lagi nih ke sini. Kemudian kita tes untuk listrik sobat ya. Ini kalau yang begini untuk DC sobat ya. Yang garis lurus nih DC, pol DC ini. Ini pol AC sobat ya. Kita taruh di 750 volt. Karena tegangan di PLN adalah 220 volt ya. Kalau di 200 nggak bisa. Kita taruh di 750 volt AC ya. Oke. Kemudian ini kita taruh di auto. Apakah bisa di auto? Kita tes dulu sobat. Ya, ini langsung kita colokkan ke lubang stop kontak ya. Oke, 204 203 volt ya. Nah, dia turun lagi ya, bermain lah ya. Ini listrik sobat ya, listrik PLN ini 195 volt 195 volt. Kemudian kalau kita gunakan ini Joy, apakah ada 195 volt? Ini kita masukkan ke listrik sini, satu lagi di sini. Ya, 220. Wah, ini malah 219. Ya, 220. Ya, samalah sobat ya. Toleransi ya, hampir sama begitu. Oke. Untuk fitur-fitur yang lain sobat silahkan browsingnya sobat ya. Karena untuk servis kipas angin, mesin cuci dan sebagainya ini tidak terlalu banyak menggunakan fitur-fitur di dalam avometer digital ini sobat ya. Dan terus terang saya belum begitu menguasai sobat. Ya, sekali lagi untuk alat tester sederhana ini dia hanya untuk mengukur sebuah jalur sobat ya, terputus atau tersambung seperti ini sobat nih. Nih kita ukur ke sini nih. Dia tersambung tuh. Oke. Tapi kalau untuk mengukur tegangan gitu ya, seperti kapasitor, dia tidak bisa menggunakan alat tester sederhana ini sobat. Jadi menurut saya sobat, menurut Joy 102A ini terlalu peka ini sobat ya, terlalu peka ini. Coba kita tes. Ini ada dinamo yang ini sobat nih. Ini sebenarnya dinamo mati nih sobat ya, tidak bisa berputar. Sekarang kita tes pakai alat tester sederhana ini sobat. Ini ada 4 kabel ini, hitam, merah, putih, biru gitu ya. Nih saya urutin sobat nih. Hitam, merah, putih, biru. Kemudian di sini ada jalur kapasitor yang menuju ke lilitan ya sobat ini ya, ke dinamo nih. 2 kabel kapasitor yang menuju ke dinamo nih. Oke. Kita tes pakai alat tes sederhana sobat, apakah tersambung? Tidak tersambung. Ya, tidak tersambung semua sobat. Tuh. Ya, cuman ini ya sobat nih. Yang satu tersambung ya, yang menuju ke kapasitor. Kenapa dia tersambung? Karena kabel kapasitor ini, yang satu ini dengan yang hitam ini satu jalur sobat ya. Ya, ini. Makanya ini kita sebut jalur kapasitor running sobat. Kalau untuk yang startingnya dia tidak hidup, terputus tuh. Oke, cuman satu jalur yang hidup sobat. Ya, bagaimana dengan alat atau avometer ini? Avometer yang 9205A ini kita taruh di 2K atau 2000 ohm. Kemudian ini kita taruh di ya gambar ohm sini ya. Ini ada di ohm. Oke, tuh di layarnya. Ya, saya menggunakan ini dulu sarung tangan. Karena yang Joy ini terlalu peka sobat. Jadi angka-angka kecil juga dia bisa terdeteksi ya. Nih, dengan 9205. Karena ini dinamo mati sobat ya. Dinamo ini mati. Kita tes hitam ini. Nih hitam ke merah. Mati juga sama. Ke biru mati. Ke putih mati. Ke ini ya mati juga. Nah ini hidup ya, yang tadi sama ya dengan alat tester sederhana tadi hidup ya. Oke, berarti dinamo ini yang hidup cuman ini sobat nih, ini
kabel kapasitor yang menuju dinamo ini, yang kabel running sama yang hitam ini, karena ini satu jalur sobat, dia hidup tuh. Nah jadi coba kalau yang pakai joi sobat, pakai joi ya, ini hitam kita hubungan ke merah, ini tidak tersambung sobat ya. Nih lihat di sini tidak tersambung tuh, saya pegang tuh ke merah tuh, tersambung sobat, angkanya tuh 14 tuh tersambung, ke biru tersambung tuh, ke putih tersambung, ke sini ya tidak tersambung ya. Nah tuh tersambung juga sobat, tuh tersambung semua kalau menggunakan joi ini. Kemudian pertanyaannya, kenapa kalau pakai joi kok dia tersambung sobat nih? Kenapa bisa terhubung ini dengan joi ini sobat, dengan joi? Karena mungkin di sini sobat ini lilitannya putusnya ini karena dia geseng gitu sobat ya, geseng. Kemudian arusnya tidak full untuk masuk ya sobat ya, tidak full untuk masuk karena lilitannya sudah geseng ya, kawat lilitannya geseng. Tapi kalau kita nyalain ini nggak hidup ya. Kenapa? Karena di ujung lilitannya ini yang tersambung dengan kabel-kabel itu dia sudah geseng sobat. Jadi kalau dialirin dengan listrik, dengan tegangan listrik, dia tidak full listriknya masuk ke dinamo ini, sehingga dinamo ini tidak menyala ya, atau tidak berputar. Kalau kita menggunakan joi yang 102A ini untuk mengecek sebuah dinamo, seolah-olah dia tersambung, atau pakai alat tester ini dia tidak tersambung ini dinamo ini, alias mati total begitu. Jadi untuk pemula saya sarankan pakai yang DT9205 aja ya, 9205. Jadi yang saya gunakan dua ini sobat nih. Untuk lengkapnya mengenai fitur-fitur yang lain ini saya tidak hatam sobat ya, karena saya cuman untuk servis kipas angin dan lain-lain aja. Kalau untuk seperti ini ada HFE dan dioda itu saya tidak memahami. Silakan sobat bertanya atau browsing kepada yang lebih mengerti begitu ya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.